Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renoel Pardosi dengan NIM 125140015. Di sini saya akan membahas tentang AI, yaitu Artificial Intelligence. Alasan saya memilih AI karena menurut saya di zaman sekarang yang zaman modern banyak dibutuhkan AI di bidang pekerjaan. Jadi di sini kita akan membahas 6 topik utama, yaitu yang pertama, apa itu AI dan konsep dasarnya. Yang kedua, aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tools AI untuk produktivitas. Yang keempat, etika dalam penggunaan AI dan literasi digital. Yang kelima, dampak positif dan negatif AI. Yang keenam, tips menggunakan AI secara bijak dan efektif. Oke, cuman itu saja yang akan kita bahas dalam video kali ini. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Yang pertama, apa itu AI dan konsep dasarnya? Artificial Intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan membuat sistem mampu melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mengenali pola, mengambil keputusan, dan memahami bahasa. Kita perlu tahu, AI tidak berpikir atau memahami seperti manusia. Ia hanya mengolah probabilitas berdasarkan data yang ada. Machine Learning. Machine learning adalah metode di mana komputer belajar dari data, bukan dari aturan yang ditulis satu persatu oleh manusia. Intinya, AI diberi data, mencari pola, lalu membuat prediksi atau keputusan. Contoh sederhananya yaitu email spam, belajar dari ribuan contoh spam dan bukan spam. Yang kedua, rekomendasi video, belajar dari kebiasaan pengguna. Deep Learning. Deep Learning adalah bagian dari Machine Learning, bukan hal terpisah. Deep Learning menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network dengan banyak lapisan untuk memproses data yang sangat kompleks. Contohnya, face unlock HP. Ketika kita ingin menyalakan HP, bisa menggunakan muka untuk menyalakannya. Yang kedua, penerjemah otomatis, seperti Translate yang ada di Google, chatbot AI seperti ChatGPT, Gemini, dan lain-lainnya. Yang kedua, aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rekomendasi video seperti YouTube dan TikTok. Yang kedua, navigasi dan peta seperti Google Maps dan Waze. Yang ketiga, asisten suara seperti Google Assistant dan Siri. Yang keempat, kamera smartphone seperti yang ada dalam kamera bawaan HP, face recognition, dan night mode atau mode malam. Yang kelima, filter spam email dan chat. Oke, yang ketiga, tools AI untuk produktivitas. Di sini saya merekomendasikan 3 tools AI yang cocok kalian gunakan. Yang pertama, ChatGPT. Nah, ChatGPT ini pasti semua orang sudah tahu ya kan. ChatGPT unggul dalam fleksibilitas, interaksi percakapan, dan kreativitas. Cocok untuk komunikasi yang luwes dan kreativitas. Yang kedua, DeepSeek. DeepSeek lebih unggul dalam struktur, kedalaman analisis, dan tugas-tugas teknis. Cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, struktur, analisis mendalam, atau pengkodean yang efisien. Yang ketiga, Gemini. Gemini ini terintegrasi dengan layanan Google. Terbaik untuk riset faktual, analisis data Google, dan tugas berbasis video gambar. Yang keempat,
etika penggunaan AI dan literasi digital. Kita harus menghindari 4 hal ini, yaitu 1. Plagiarisme dan kejujuran akademik. 2. Privasi dan data pribadi. Yang ketiga, kita tidak boleh menyebarkan hoax. Yang keempat, ketergantungan berlebihan pada AI. Literasi digital itu berarti kita memahami batasan AI, mampu mengecek ulang informasi, dan tidak menelan hasil AI mentah-mentah. Yang kelima, dampak positif dan negatif AI. 1. Dampak positifnya. Efisiensi kerja dan belajar. Jadi AI ini mempermudah dalam melakukan pekerjaan kita. Yang kedua, akses pengetahuan lebih luas. Ketiga, otomatisasi tugas berulang. Yang keempat, inovasi di bidang kesehatan dan pendidikan. Sedangkan dampak negatifnya, 1. Hilangnya beberapa jenis pekerjaan. Karena ketergantungan AI ini, pekerjaan jadi lebih dipermudah. Jadi kita lebih susah mendapat pekerjaan. Yang kedua, ketimpangan digital. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Yang keempat, menurunnya kemampuan berpikir kritis jika disalahgunakan. Yang keenam, tips menggunakan AI. 1. Gunakan AI sebagai alat bantu, bukan sumber kebenaran tunggal. 2. Selalu verifikasi hasil penting. 3. Jangan memasukkan data pribadi. 4. Gunakan untuk belajar cara berpikir, bukan hanya jawaban. 5. Tetap latih kemampuan analisis dan kreativitas sendiri. AI membantu proses, bukan menggantikan tanggung jawab berpikir. Oke, contoh penggunaan AI. Di sini kita coba dulu membuat prompt dari tools DeepSeek. Oke, sabar. Sekarang saya coba dulu buat soal SD ya. Soal matematika kelas 3 SD. Oke, run. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, di sini jelas terlihat sesuai dengan prompt yang saya buat ya. Di sini saya minta 10 soal matematika kelas 3 SD dan yang keluar juga 10. Jadi intinya kita kalau mau buat prompt itu harus jelas. Jangan cuman misal kita bilang buatkan soal matematika. Jadi nanti AI itu tidak bisa tidak bisa mengetahui berapa banyak soal yang pengen kita mau. Jadi kalau mau spesifik kita harus langsung buatkan 10 soal matematika. Oke, sekarang kita coba lagi tambahkan 5 pilihan ganda. Soal pilihan ganda. Nah, sabar, kita tunggu.
Oke, di sini terlihat jelas. Di sini saya tidak buat spesifiknya soal matematika, tapi AI sudah tahu. Ya, ini karena di atas sudah saya prompt soal matematika. Jadi langsung saja AI-nya buat soal matematika, tapi karena saya bilang di sini pilihan ganda, jadi dibuatlah pilihan ganda seperti ini. Nah, mungkin itu saja contoh sederhana dari penggunaan AI ini dalam kehidupan sehari-hari yang bisa memudahkan pekerjaan. Oke, ini dia rangkuman poin penting dari materi yang kita bahas hari ini. Di sini saya rangkum menjadi 3, yaitu konsep dasar AI, penerapan dan manfaat AI, dan yang terakhir etika dan penggunaan bijak AI. Boleh dibaca teman-teman sekalian sendiri, mungkin saya kasih waktu sebentar untuk membacanya. Oke, mungkin itu saja materi yang akan kita bahas hari ini. Terima kasih.